Shubi atau Subaru merupakan merek mobil Jepang yang terkenal akan mobil yang tangguh dan kencang. Image itu tergambar berkat beberapa mobil Subaru sering menjuarai World Rally Championship. Dan di video kali ini, gue akan membahas satu buah Subaru yang mungkin namanya tidak asing lagi di telinga kalian. Selamat datang di channel Pressbook Otomotif. Bersama gue Raka, kita review Subaru WRX STI Hatchback. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai Subaru WRX STI Hatchback ini, seperti biasa, gue pengen cerita sedikit mengenai sejarah dari mobil ini. Mobil ini merupakan generasi ketiga Subaru Impreza, dan tidak hanya berubah secara tampilan mobilnya, namun sekarang namanya juga ikut berubah. Mobil ini dikenal sebagai Subaru WRX atau WRX, tidak lagi menggunakan nama Impreza. Karena nama Impreza itu dikhususkan untuk mobil-mobil sedan atau hatchback regulernya milik Subaru. Namun untuk mobil yang berdarah sport rally seperti ini, Subaru menamakan WRX STI. Ini merupakan Subaru generasi ketiga tahun 2014 yang masuk ke Indonesia melalui APM resmi karena speknya adalah spek dari Inggris. Ada dua spek yang masuk ke Indonesia, yaitu spek Jepang dan spek Inggris. Dan kalau di spek Inggris ini, hal yang paling membedakan adalah pada bagian mesinnya. Ini dia yang membedakan Subaru versi UK atau Inggris. Mesinnya sama-sama mesin boxer, namun kapasitasnya berbeda. Kalau di versi Inggris ini, mesinnya 2500 cc, 4 silinder boxer, yang tenaganya itu sekitar 300 PS atau sekitar 298 HP-an, dan torsinya 350 Nm. Namun kalau kalian beli yang versi Jepang, tenaganya itu sekitar 305 PS dan torsinya sekitar 380 Nm. Namun untuk unit kita kali ini adalah yang versi UK, di mana tenaga sekitar 300 PS itu didapatkan dari mesin boxer dan juga digabungkan dengan single scroll turbo. Jika kalian lihat di atas sini ada intercooler yang cukup besar yang didinginkan dari hood yang ada di atas itu. Jadi mesin ini katanya sangat bertenaga sekali. Dan jika dibandingkan dengan tenaga-tenaga hot hatchback lainnya, mobil ini masih tertinggi. Lalu, mobil ini juga digerakkan melalui transmisi AWD, all-wheel drive keempat rodanya, di mana untuk mobil ini, hatchback yang kita review kali ini, sayangnya transmisinya transmisi Matic 5 percepatan. Kalau transmisi manual, distribusi bobotnya itu bisa diatur, mau depan 40 atau belakang 60, sesuai dengan kemauan kalian. Namun overall, mesinnya ini cukup bertenaga. Nanti kita coba sekilas bagaimana sensasi mesin ini. Nah, mesinnya sudah pakai hidrolik. Dan itu yang harus kalian perhatikan sekali. Lanjut, kalau kita ngomongin desainnya, mobil ini adalah sebagai mobil hatchback yang didesain sebagai mobil yang cukup atletis. Karena beberapa lakukannya membuat nilai keren pada mobil ini. Di depan kita lihat matanya, dia sudah menggunakan lampu proyektor, namun sayangnya masih bohlam halogen biasa. Begitu pula dengan lampu sennya. Dan kita turun ke bawah, ada juga fog lampnya yang masih halogen. Dan uniknya di hatchback ini jarang-jarang ditemukan ada satu buah headlamp washer. Yang memang mobil ini sejatinya adalah mobil yang bisa dipakai Anda tidak hanya handal di jalan aspal, melainkan di jalan tanah pun dia oke-oke aja nih. Terakhir, ada satu buah emblem yang membuat Anda pede ketika mengendarai mobil ini, adalah emblem STI di bagian grillnya. STI itu merupakan sebuah divisi racingnya dari Subaru seperti M atau AMG pada Mercedes. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Desain depan yang cukup atletis itu juga dipadukan dengan desain samping yang gak kalah berotot. Di bagian depan fendernya kita lihat cukup besar karena dia bisa menampung velg ukuran 18 inci yang dibalut ban ukuran 245/55. Dan velgnya terlihat cukup proper sekali dan layaknya desain-desain velg-velg mobil rally ya. Dan velg itu adalah velg keluaran merek NK. Lalu di bagian roda juga tersemat sebuah rem cakram, di mana cakramnya cukup besar, 4 piston di depan dan di belakang rem cakram 2 piston yang juga dituning dari merek keluaran Brembo. Jadi harusnya remnya sangat pakem sekali di mobil ini. Dan kalau kita lihat di bagian fender sampingnya ini juga ada lubang-lubang
Tapi sayangnya lubang-lubang itu lubang-lubang nggak asli, alias palsu. Dan ini dia proporsi samping dari Subaru WRX STI hatchback ini. Menurut gue biasa aja desain sampingnya, kalau ke belakang gini ya, karena seperti hatchback kebanyakan. Namun yang cantik lagi adalah pada bagian belakang. Kita langsung lihat. Di bagian belakang sini desainnya sangat sporty sekali, karena di bagian bawahnya terdapat 4 buah knalpot kiri kanan yang menambah kesan kalau mobil ini bukan hatchback biasa. Apalagi ada juga emblem WRX dan juga emblem STI. Dan di sebelah kirinya ada juga emblem AWD yang berarti mobil ini berpenggerak 4 roda. Mantap sekali. Untuk lampunya kita lihat, dia lampunya warna putih gini, mikanya mika clear. Dan untuk lampu stop lampnya dia sudah LED, namun LED-nya titik-titik. Tapi untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih bohlam halogen biasa. Nah, namanya hatchback, kelebihan lain dibanding sedan adalah pada kapasitas penyimpanan di ruang bagasinya. Kita intip dulu. Bagasinya belum elektrik dan ini dia kapasitas bagasi dari Subaru WRX STI hatchback. Ya, bisa dibilang cukup luas lah untuk ukuran hatchback ini. Dan di bawahnya juga terdapat beberapa tempat penyimpanan untuk ban serep dan toolkitnya. Lalu di atas sini juga kalian dikasih sebuah separasi agar barang Anda di bagian bagasi ini tidak terlihat dari bagian luar. Oke lah, hot hatchback punya bagasi yang cukup luas, jadi kalian bisa bepergian gitu ya dengan mobil ini. Di atasnya kita lihat ada wiper, kacanya sudah ada defogger kaca belakang, dan di atasnya ada high mount stop lampnya. Lalu di bagian bawah sini juga terdapat 1 buah kamera mundur. Kelupaan, di samping knalpotnya juga terdapat 1 buah diffuser yang gunanya untuk menambah downforce pada mobil ini. Seperti itu aja di bagian eksterior dari Subaru WRX STI hatchback ini. Sekarang kita masuk ke dalam, buat kita lihat apakah mobil sport ini sport juga di bagian dalamnya. Di dalam kabin Subaru WRX STI. Jika kalian berharap mobil ini akan dipenuhi dengan material kabin yang mewah gitu ya, yang soft touch semua seperti layaknya mobil-mobil hot hatchback lainnya, nyatanya di Subaru ini tidak, karena semua material kabinnya dipenuhi dengan plastik-plastik keras. Tidak ada yang soft touch. Dan ternyata ada bagian soft touch di bagian sandaran tangan sebelah kanan ini, dan sebelah kiri juga tentunya. Oke, kita ngomongin setirnya. Dia setirnya bisa diatur melalui lengkap, dia bisa naik turun dan maju mundur. Tapi kalau di setir ini, kalau di versi DM dia sudah flat bottom. Namun sayangnya di versi UK ini dia masih bulat biasa nih. Tapi setirnya sudah dibalut dengan kulit yang cukup enak digenggamnya, dan juga beberapa tombol-tombol seperti untuk mengatur audio dan cruise control di bagian kanannya. Di bawah juga terdapat 3 buah tombol untuk mengatur Bluetooth telefoninya. Dan habis ngomongin setir, kita ngomongin kursinya. Kursinya sangat sporty sekali. Jenisnya tuh kursi bucket seat dan bisa diatur maju mundur dan naik turun, dan juga reclining. Nggak hanya di kursi driver, kursi penumpang sebelah kiri pun juga bisa diatur melalui metode elektris. Lalu untuk fitur keselamatannya, WRX STI ini cukup mumpuni karena dia nggak cuma punya 2 buah airbag di bagian depan, di pilarnya ada airbag, di side curtainnya ada airbag, dan juga ada airbag di bagian kursi ini. Nah, kita ngomongin di bagian instrumen cluster atau speedometer. Dia didominasi dengan speedometer analog, di mana ada 3 buah dial yang cukup besar. Di tengah dial RPM, dan sebelah kanan adalah penunjuk kecepatan Anda. Di sebelah kiri ada penunjuk sisa bensin dan temperatur suhu mobil. Dan di dial tengahnya juga terdapat 1 buah layar analog yang menampilkan odometer, trip A dan trip B saja. MID-nya terletak di bagian tengah, memuat informasi mengenai suhu luar, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, dan juga ada informasi mengenai jam. Nah, yang membedakan lagi versi sedan dan hatchbacknya adalah pada bagian SI Drive ini. Seperti yang gue udah bilang tadi, kalau di hatchbacknya dia hanya dilengkapi dengan 2 mode berkendara, yaitu mode sport dan ada juga mode sport sharp. Dan ini lebih sport daripada mode sport. Dan ini merupakan mode berkendara yang dinamakan Subaru Intelligent Drive. Jadi kalau kita biasa gitu ya, mode auto, kita tinggal tekan lagi, dia akan menunjukkan I, atau dia
mengaturnya secara auto. Lalu untuk transmisinya ini Matic, torque converter biasa, 5 percepatan, yang juga ada mode triptoniknya. Dan mode triptonik di bagian sini juga terdapat 2 buah pedal shift di bagian belakang setir ini. Nah, untuk tuas-tuasnya lampunya dia belum auto, tapi wipernya sudah intermittent nih untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Selanjutnya di mobil sport ini, di sebelah kanan dia ditawarkan dengan engine start stopnya ada. Seperti itu aja yang ditawarkan di bagian depan, bagian interior dari Subaru WRX STI ini. Remnya dia masih rem tarik biasa. Nih, sekarang gue pengen nunjukin kunci dari Subaru. Dia kuncinya seperti ini, sudah keyless, dan juga ada pilihan untuk membuka pintu bagasi di bagian belakangnya. Namun bagasinya belum elektrik. Sekarang kalau kalian berkendara Subaru ini ingin membawa teman atau membawa keluarga, gue pengen coba duduk di kursi bagian belakangnya sebelum kita lanjutkan berkendara. Dan ini dia posisi duduk di bagian belakang dari Subaru WRX STI ini. Kalian lihat, ya namanya hatchback gitu ya, dia tidak terluas karena untuk bagian legroomnya ini adalah posisi duduk gue, tingginya 185 cm dan tidak tersisa ruang kakinya. Namun cukup oke lah, cukup luas. Untuk urusan kepala juga cukup tinggi nih headroomnya. Dan di bagian belakang sini Anda tidak diberikan fitur apapun. Di bagian tengah sini cuman ada 2 buah cup holder aja, belum ada blower AC-nya, 2 buah cup holder di pintu kiri kanannya, ada 1 tempat penyimpanan terbuka juga, dan untuk headrestnya terdapat 3 buah. Begitu pula dengan seat beltnya, dia sudah 3 titik untuk ketiga penumpangnya. Di bagian tengah sini juga ada. Begitu pula dengan headrestnya. Jadi memang kursi di bagian belakang sini diset untuk 3 orang penumpang. Tapi sayangnya di bagian tengah sini terdapat 1 buah channel yang cukup besar karena memang mobil ini berpenggerak 4 roda. Yang gue suka adalah pada bagian joknya, di mana joknya ini semuanya suede ya, di bagian depan dan belakang yang cukup halus dan busanya juga cukup empuk. Jadi harusnya cukup nyaman lah ya berkendara di bagian belakang dari Subaru WRX STI ini. Oke, itu aja. Bagaimana kalau kita sekarang nyobain sedikit rasa berkendara dari Subaru WRX STI ini? Let's go. Hal yang pertama kali terasa ketika mengendarai hot hatchback ini adalah setirnya cukup berat sekali karena dia masih menggunakan power steering yang masih hidrolis, jadi belum electric power steering. Oke, radius putarnya kita muter-muter aja di areal rooftop dari Blok M, dan ternyata radius putarnya tidak cukup baik nih karena memang mobilnya cukup lebar dan wheelbase-nya juga cukup panjang. Nah, setirnya yang keras itu juga didukung dengan suspensi yang cukup rigid. Wah. Lalu kalau kita ngomongin Subaru gitu ya, nggak afdol rasanya kalau kita nggak mencoba tenaga mesinnya. Kalau dari sekilas kita coba, langsung gaspol aja. Oke, ternyata ada sedikit lag ketika Anda gaspol. Namun ketika turbonya sudah spooling, tadi kurang lebih di atas 4000 rpm, barulah mobilnya terasa sangat laju sekali. Oke banget nih. Dan itu aja overall rasa berkendaranya. Pertama kali mobil ini memberikan rasa berkendara yang sedikit lebih keras daripada hatchback kebanyakan. Setirnya berat, namun semua itu toleransi ketika Anda menginjak gasnya karena tenaga dari 300 PS. Mesin ini seakan membuat Anda pede untuk menikmati mobil ini di jalan perkotaan ataupun keluar perkotaan sekalipun. Sampai di kesimpulan, kalau kalian sedang mencari sebuah hot hatchback yang tenaganya kencang, lalu mobilnya nggak pasaran di jalanan, bisa jadi Subaru WRX STI ini menjadi salah satu pilihan kalian.
Mobil ini adalah lansiran tahun 2013, namun pemakaian 2014 yang odometernya tercatat sekitar 62.000. Kalau kalian pengen bawa pulang, siapkan dana sekitar 375 juta rupiah dan tentunya masih bisa nego. Pertimbangan juga pajak per tahunnya, karena mobil ini mobil AWD jadi cukup mahal, yaitu sekitar 9.200.000 rupiah per tahunnya. Dan kalian bisa beli mobil ini di Syafa Autocar yang nanti alamat serta nomor telepon lengkapnya gue sertain di kolom deskripsi di bawah. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Subaru WRX STI ini sudah cocok di mata kalian dan di kantong kalian? Coba sampaikan di kolom komentar di bawah. Habis komen, jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!